Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih menjelaskan tentang hadis yang terkait dengan sholat sunnah witir atau sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul laili akhrajahu Muslimun. Dia menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul laili. Sholat yang paling utama statusnya atau tingkatannya, kualitasnya setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Nah, sholat wajib itu, sholat fardu itu tingkatannya sangat tinggi sekali. Nah, setelah itu kata Kanjeng Nabi ditempati posisinya oleh sholatul lail. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pertanyaannya, kenapa sholatul lail itu posisinya paling unggul ketimbang dengan sholat sunnah-sunnah yang lain? Ini karena memang pada malam hari itu menjadi sesuatu yang berat bagi orang untuk melaksanakannya. Sedang asik-asiknya istirahat, tidur dengan lelapnya, malah justru dia harus melaksanakan kegiatan taqarrub kepada Gusti Allah. Hadis berikutnya, wa an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslimin man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Rawahu al-arba'atu illa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wa rajaha an-Nasa'i waqfahu. Dari Abi Ayyub al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan witir itu hak bagi setiap muslim. Jadi ada kewajiban, ada hak. Kewajiban berarti sesuatu yang harus kita lakukan, tapi hak itu adalah sesuatu yang mesti atau yang patut untuk kita dapatkan. Nah, sholat witir itu adalah hak yang patut untuk kita peroleh, patut untuk kita laksanakan bagi setiap orang muslim. Dan siapa yang suka melaksanakan witir dengan 5 rakaat maka laksanakan. Barang siapa yang suka melaksanakan witir dengan 3 rakaat boleh untuk atau laksanakanlah. Barang siapa yang suka melaksanakan witir dengan 1 rakaat laksanakanlah. Ini artinya bahwa mau 5, mau 7, mau 9, mau 11 terus misalnya semakin banyak nggak apa-apa. Tapi yang paling minim kalau di dalam hadis ini 1 rakaat. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala laisal witru bihatmin ka hay'atil maktubati walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan witir itu tidak wajib sebagaimana diwajibkannya sholat maktubah, sholat yang wajib, berarti 5 sholat waktu itu. Tetapi sholat witir itu hukumnya sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dan sekaligus diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Hakim serta disahihkan oleh Imam Hakim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan thumma tadharuhu min al-qabilati falam yakhruj wa qala inni khashitu an yaktuba alaikumul witru rawahu Ibnu Hibban.
Hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun atau melaksanakan sholat di dalam bulan Ramadan, sehingga sampai kemudian para masyarakat sebagian kabilah itu menanti atau menunggu Rasulullah, tapi Rasulullah tidak keluar. Kanjeng Nabi biasanya setiap malam bulan Ramadan itu pasti melaksanakan sholat, tapi waktu itu para sahabat sudah menunggu Kanjeng Nabi tidak keluar rumah atau tidak datang ke masjid. Lam yakhruj wa qala, dan Kanjeng Nabi mengatakan, inni khashitu ayyatuba alaikumul witru, sesungguhnya saya khawatir nanti witir diwajibkan kepada kamu. Sholat ini adalah sholat witir atau sholat tarawih. Dari Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amaddakum bisolatin, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan untuk kamu dengan satu sholat. Ia khairul lakum min humrin na'ami, dan sholat itu, pertolongan itu lebih baik bagi kamu ketimbang dengan unta berwarna merah. Kulna, saya bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Sholat apa itu yang bisa sebagai pertolongan dari Allah kepada saya dan nilainya lebih bagus ketimbang dengan unta berwarna merah? Kata Rasulullah, qala al-witru, itu adalah sholat witir. Ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri, yang waktunya dilaksanakan di antara sholat isya sampai munculnya terbitnya fajar siddiq. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam hadis kecuali Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menjelaskan pertama yang harus digarisbawahi adalah soal waktu pelaksanaan sholat witir. Waktunya sholat witir itu setelah sholat isya sampai kepada tulu'il fajri. Pemaknaan yang kedua, bahwa sholat ini seperti halnya hadis yang sebelumnya itu memiliki kualitas yang cukup bagus sehingga dikatakan afdol. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat ini, sholat witir itu sebagai pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat witir dibandingkan dengan unta berwarna merah sebagai pertolongan kita? Unta merah itu sebagai kendaraan yang kualitasnya bagus ketimbang dengan kota-kota yang lain. Sholat witir itu juga sebagai wasilah, sebagai perantara kita, sebagai media kita untuk bisa menyelamatkan di akhirat nanti. Itu kualitasnya kendaraan kita di alam dunia yang berupa unta berwarna merah. Itu makna yang kedua yang dapat kita pahami dari hadis dari Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Wa ruya Ahmadu an Umar bin Syu'aib an abihi an jaddihi nahwahu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya dan seterusnya. Wa an Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun wa man lam yutira falaysa minna. Akhrajahu Abu Dawud bisanadin layyinin wa sahahahu al-Hakim. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu dari bapaknya, dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat witir itu hak bagi kita. Barang siapa yang tidak melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan sholat witir, tidak termasuk golongan kami. Bagi orang yang tidak pernah dalam seumur hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat witir, maka dia jangan harap berada di dalam kumpulan atau lingkaran di mana Rasulullah SAW ada di dalam lingkungan itu atau di dalam kumpulan itu. Akhrajahu Abu Dawud bisanadin layyinin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang lembut.
wa sahhahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Walahu syahidun dhaifun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Ahmad. Tetapi dan walahu syahidun dhaifun, dan hadis itu memiliki syahid atau bukti yang dhaif dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu menurut Imam Ahmad, menurut pandangan Imam Ahmad. Satu hadis lagi. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Yusolli arba'an wala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusolli arba'an wala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusolli thalathan. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla ayyutira? Qala ya Aisyah, inna aini tanamani wala yanamu qalbi. Muttafaqun alaih. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan-bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Kanjeng Nabi sholat 4 rakaat, dan saya tidak menanyakan tentang bagaimana cara baiknya dan lamanya. Kemudian Kanjeng Nabi melaksanakan 3 rakaat. Jadi 4 rakaat, 3 rakaat. Itu yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidah Aisyah menyatakan, apakah sampean tidur sebelum melaksanakan sholat witir? Jadi 4, 3 rakaat itu adalah 3 rakaat sholat witir. 4 rakaat tadi adalah sholat tarawih. Itu pemaknanya ada ulama yang menafsiri seperti itu. Nah, yang ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, apakah 3 rakaat tadi, 3 rakaat yang setelah 4 rakaat tadi itu Rasulullah tidur dulu sebelum melaksanakan 3 rakaat tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini konteksnya adalah dilaksanakan pada bulan Ramadan wa ghairi Ramadan, menurut ulama itu semuanya adalah sholat witir. Sholat witirnya yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu jumlahnya 11 rakaat. Ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, apakah itu dilaksanakan setelah sampean tidur atau tidak? Itu yang ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah. Hai Aisyah, kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya kedua mata saya tidur, tapi hati saya tidak pernah tidur. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.